Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Doapedia. Zina adalah dosa besar yang harus dijauhi, apalagi oleh wanita yang telah memiliki suami. Wanita yang telah bersuami, jika ia melakukan zina berhubungan dengan laki-laki selain suaminya, maka hukuman had atasnya adalah dirajam hingga mati. Selain zina dalam pengertian yang sebenarnya, ada pula sejumlah perbuatan yang membuat wanita seakan-akan melakukan zina atau memikul dosa seperti dosanya zina. Nah, apa sajakah 5 perbuatan wanita yang dicatat zina meski tidak berzina? Yuk simak ulasannya berikut ini. Namun sebelum lanjut, silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan di channel Doapedia. Aktifkan icon lonceng pada layar Anda untuk mendapatkan update video dari channel ini seputar amalan, doa, dan juga khasanah pengetahuan mengenai Islam. Adapun bagi Anda yang suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya agar video ini bermanfaat. Berikut 5 perbuatan wanita yang dicatat zina meski tidak berzina. Yang pertama, memakai parfum agar laki-laki mencium baunya. Agaknya perbuatan ini sangat marak dilakukan oleh para wanita di zaman modern ini. Mereka memakai parfum saat keluar rumah sehingga baunya tercium oleh kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Dari bau yang menarik, akhirnya laki-laki bisa tertarik dan syahwatnya bisa tergoda. Yang mengenaskan, parfum itu justru hanya dipakai saat keluar rumah, sehingga laki-laki lain menikmati wanginya, sementara ketika mereka berduaan dengan suaminya justru tidak memakai wewangian tersebut. Rasulullah menyebut wanita yang memakai parfum saat keluar rumah sehingga laki-laki lain mencium baunya dengan sebutan wanita pezina. Na'udzubillah. Rasulullah SAW bersabda, wanita mana saja yang memakai parfum kemudian lewat pada suatu kaum supaya mereka mencium bau parfum itu, maka perempuan itu telah berzina. Hadis riwayat An-Nasa'i. Lalu yang kedua, riba dan memakan harta riba. Di zaman sekarang, praktik riba marak terjadi. Banyak orang merasa tak berdosa bergelimang dengan riba. Bukan hanya kaum laki-laki, kaum wanita juga tidak sedikit yang terlibat dalam praktik riba, entah sebagai pelaku, pencatat, marketing, maupun pengguna riba. Padahal riba merupakan dosa besar yang dosanya lebih berat daripada dosa zina. 1 dirham yang dimakan dari hasil riba lebih besar daripada zina 36 kali. Sedangkan dosa riba yang paling kecil jika dilakukan laki-laki seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Sebaliknya, dapat dikiaskan jika riba itu dilakukan oleh wanita, dosanya seperti berzina dengan ayah kandungnya sendiri. Na'udzubillah. Dalam satu riwayat, hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi, dikatakan, 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Yang ketiga, bersentuhan kulit dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Bersentuhan kulit dengan laki-laki yang bukan mahramnya seringkali dianggap biasa. Padahal itu termasuk dalam kategori zina tangan, baik bersentuhan, apalagi jika saling raba. Rasulullah SAW bersabda, zina tangan adalah dengan meraba atau menyentuh. Hadis riwayat Muslim. Begitu hebatnya dosa persentuhan laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya ini, hingga oleh Rasulullah disabdakan lebih baik seseorang ditusuk dengan jarum besi. Dalam hadis riwayat Tabrani dikatakan, seseorang yang ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Yang keempat, lesbian. Dalam kitab Ad-Da'wa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan salah satu penyakit dalam kategori kesucian diri adalah perbuatan lesbi. Disebutkan dalam sebagian atsar yang marfu, jika seorang wanita mendatangi wanita yang lain, maka keduanya adalah pezina. Tulis Ibnu Qayyim. Menurut Ibnu Qayyim, lesbi tidak bisa disamakan atau dikiaskan dengan homoseks, karena dalam lesbi tidak ada kemaluan yang masuk, sehingga tidak ada hukuman had atas perbuatan tersebut. Meskipun demikian, ia termasuk dalam kategori zina secara umum sebagaimana zina mata, zina tangan, zina kaki, dan zina mulut. Kemudian yang terakhir, yaitu yang kelima, zina mata dan anggota tubuh lainnya.
Mungkin perbuatan ini lebih ringan daripada perbuatan-perbuatan pada poin-poin sebelumnya, namun ia juga disebut sebagai bagian dari zina. Zina mata misalnya, memandang lawan jenis dengan pandangan syahwat, berlama-lama menikmati melihat wajah dan tubuh lawan jenis, apalagi jika sampai melotot dan kemudian terbayang-bayang ketika sudah terpisah. Zina telinga misalnya mendengar perkataan-perkataan yang membangkitkan syahwat. Zina lisan misalnya mengucapkan kata-kata yang tak senonoh dan memancing syahwat, melembut-lembutkan suara di depan lawan jenis sehingga memancing ketertarikan, berbicara mendayu-dayu dan merayu serta sejenisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap anak Adam telah ditakdirkan bagian untuk berzina, dan ini suatu yang pasti terjadi, tidak bisa tidak. Zina kedua mata adalah dengan melihat, zina kedua telinga dengan mendengar, zina lisan adalah dengan berbicara, zina tangan adalah dengan meraba atau menyentuh, zina kaki adalah dengan melangkah, zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan. Lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian." Hadis riwayat Muslim. Demikian itulah 5 perbuatan yang membuat wanita seakan-akan melakukan zina atau memikul dosa seperti dosanya zina. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk menjauhinya. Amin. Baik, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.